Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan, saya dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai LMS atau Learning Management System, kemudian ada CMC yaitu Content Management System, dan e-commerce beserta contohnya dalam kegiatan sehari-hari. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu LMS atau Learning Management System. Nah, jadi LMS ini atau Learning Management System ini merupakan platform digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan membantu proses pembelajaran secara online. LMS ini memudahkan pengajar dan peserta didik dalam mengakses materi, mengikuti kelas, mengerjakan tugas, dan melihat hasil evaluasi semua dalam satu sistem terintegrasi. Nah, jadi LMS ini merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, LMS ini mencakup beberapa fitur yaitu seperti manajemen komputer konten pembelajaran, yaitu meliputi materi, video, dan dokumen. Kemudian penjadwalan kelas dan ujian. Selanjutnya itu mengenai forum diskusi dan interaksi, kemudian penilaian dan pelaporan hasil belajar. Nah, fitur utama dari LMS ini yaitu course management yang berfungsi untuk membuat, mengatur, dan menyusun materi pembelajaran. Kemudian ada assessment tools yaitu menyediakan kuis, tugas, dan ujian online. Kemudian ada tracking atau reporting yaitu melacak progres belajar dan hasil evaluasi. Kemudian ada communication tools yaitu forum, chat, dan email internal. Kemudian ada user management yaitu mengelola akun siswa, guru, dan admin. Nah, contoh-contoh LMS yang populer itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu di sekolah, yaitu guru membuat kelas di Google Classroom, kemudian mengunggah materi pelajaran, memberi tugas, dan siswa mengumpulkan tugas langsung di platform. Kemudian di perusahaan yaitu contohnya HRD menggunakan LMS untuk pelatihan karyawan baru seperti modul etika kerja, kemudian keamanan data, dan SOP internal. Nah, kalau di komunitas belajar, contohnya itu seperti seorang mentor membuat kursus online di model untuk mengajarkan pemrograman Python kepada pemula. Nah, kalau di rumah itu contohnya seperti belajar bahasa Inggris melalui ruang guru, kemudian menyediakan latihan soal, dan mengikuti kelas live dari smartphone. Nah, itu dia teman-teman contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan LMS. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tantangan dalam penggunaan LMS. Nah, tantangan dalam penggunaan LMS ini ada koneksi internet, kemudian adaptasi pengguna, kemudian kualitas konten, kemudian ada privasi data. Yang pertama itu ada koneksi internet. Nah, LMS ini itu membutuhkan akses internet stabil. Kemudian ada adaptasi pengguna, yaitu guru dan siswa perlu belajar cara menggunakan sistem. Kemudian yaitu kualitas konten. Nah, materi harus disusun dengan baik agar pembelajaran efektif. Kemudian privasi data, perlu perlindungan terhadap data, pengguna, dan hasil belajar. Nah, analogi sederhananya itu ya seperti LMS ini, seperti perusahaan digital interaktif. Di dalamnya ada rak-rak berisi buku atau materi, ruang diskusi atau forum, kemudian ada meja ujian atau asesmen, dan pustakawan atau admin yang mengatur semuanya. Semua bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Nah, kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu CMC atau Content Management System. CMC ini atau Content Management System ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna membuat, mengelola, dan mempublikasikan konten digital, terutama untuk website, tanpa harus menulis kode program secara langsung. Nah, CMS ini sangat berguna bagi individu maupun organisasi yang ingin mengelola situs web secara efisien dan fleksibel. Nah, jadi Content Management System ini merupakan platform berbasis web yang memudahkan pengguna dalam mengelola konten digital seperti teks, gambar, video, dan dokumen.
Nah, CMS ini menyediakan antarmuka grafis sehingga pengguna bisa membuat dan mengedit halaman web tanpa harus memahami HTML, CSS, atau JavaScript secara mendalam. Nah, fungsi utama dari CMS ini yaitu manajemen konten, di mana memuat, mengedit, menyimpan, dan menghapus konten digital. Kemudian pengelolaan pengguna, yaitu mengatur peran dan hak akses pengguna, yaitu meliputi admin, editor, dan viewers. Kemudian desain dan tema, yaitu menyediakan template visual untuk tampilan website. Kemudian yaitu plugin atau ekstensi, yaitu menambahkan fitur tambahan seperti SEO, keamanan, atau e-commerce. Yang terakhir itu publikasi otomatis, yaitu menjadwalkan konten untuk dipublikasikan di waktu tertentu. Nah, contoh penggunaan CMS dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya seperti membuat blog teknologi, misalnya menggunakan WordPress untuk menulis artikel tentang komputasi awan dan embedded system, mengatur kategori, dan menambahkan gambar tanpa coding. Kemudian contohnya lagi seperti UMKM memasarkan produk, seperti sebuah toko kopi lokal menggunakan Shopify untuk menjual produk secara online, mengatur stok, dan menerima pembayaran digital. Kemudian seperti sekolah membuat portal informasi, di mana admin sekolah menggunakan Joomla untuk mengelola berita, jadwal ujian, dan pengumuman siswa. Contohnya lagi itu seperti komunitas belajar online, seperti mentor membuat situs pembelajaran menggunakan model yaitu CMS khusus LMS untuk mengunggah materi dan tugas. Nah, analogi sederhananya yaitu seperti CMS ini yaitu seperti Microsoft Word untuk website. Nah, kita bisa membuat halaman, menulis konten, menyisipkan gambar, dan menyimpannya. Semua tanpa harus tahu cara kerja HTML atau server. Nah, CMS ini adalah alat bantu yang menjembatani ide kreatif dengan teknologi web. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai content management system. Kita akan lanjut yaitu ke e-commerce. Nah, e-commerce ini atau electronic e-commerce ini merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui internet. Nah, dengan e-commerce, transaksi tidak lagi terbatas pada toko fisik, melainkan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat digital seperti smartphone atau komputer. Nah, jadi e-commerce ini merupakan model bisnis berbasis digital yang memanfaatkan internet untuk melakukan transaksi perdagangan barang maupun jasa secara digital. Nah, komponen utama dari e-commerce ini yaitu seperti website atau aplikasi, katalog produk, sistem pembayaran online, logistik, dan layanan pelanggan. Nah, tujuannya yaitu untuk mempermudah proses jual beli, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, jenis-jenis e-commerce ini ada beberapa, yaitu seperti B2C yaitu business to consumer, yaitu perusahaan menjual langsung ke konsumen. Contohnya itu seperti Tokopedia atau Shopee. Nah, kemudian itu business to business. Contohnya itu seperti transaksi antar perusahaan. Contohnya Alibaba dan Ralali. Kemudian ada consumer to consumer. Contohnya seperti konsumen menjual ke konsumen lain. Contohnya itu seperti OLX, Facebook, Marketplace. Kemudian ada consumer to business. Contohnya itu seperti konsumen menawarkan produk atau jasa ke perusahaan. Contohnya freelancer atau Upwork. Kemudian yaitu ada business to government, yaitu perusahaan menyediakan layanan atau produk untuk pemerintah. Contohnya yaitu seperti sistem procurement pemerintah. Nah, manfaat dari e-commerce itu untuk memudahkan akses, belanja bisa dilakukan 24 jam tanpa batas lokasi, kemudian efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional toko fisik, kemudian pasar lebih luas, yaitu produk bisa dijual ke konsumen lintas daerah bahkan negara. Kemudian transparansi, yaitu konsumen bisa membandingkan harga dan ulasan produk dengan mudah. Nah, contoh e-commerce dalam kehidupan sehari-hari yaitu contohnya seperti membeli buku
buku teknologi di Tokopedia. Nah, kita bisa mencari judul, membandingkan harga, membaca ulasan, lalu melakukan pembayaran via e-wallet. Nah, atau bisa juga melakukan dengan COD ya harusnya. Kemudian contoh seperti ibu rumah tangga memesan barang dapur di Shopee Food. Nah, tanpa keluar rumah, bahan masakan diantar langsung ke pintu. Kemudian contoh berikutnya seperti mahasiswa menjual barang bekas di OLX. Nah, misalnya laptop lama dijual konsumen lain dengan sistem COD. Nah, kemudian yaitu karyawan freelance menawarkan jasa desain di Fiverr. Nah, contohnya itu seperti perusahaan luar negeri biasanya langsung memesan jasa secara online. Nah, analogi sederhananya yaitu seperti e-commerce ini seperti pasar digital raksasa. Jika pasar tradisional membutuhkan kios fisik, nah e-commerce ini menyediakan kios virtual yang bisa diakses jutaan orang sekaligus dari rumah masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya yaitu e-commerce adalah tulang punggung ekonomi digital modern, memudahkan transaksi jual beli, dan membuka peluang bisnis baru. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat akrab dengan yang namanya e-commerce ini, teman-teman. Melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, OLX, kemudian ada Facebook Marketplace, kemudian hingga layanan freelance internasional. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi LMS atau Learning Management System, kemudian CMS, Content Management System, dan yang terakhir yaitu e-commerce. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.